Artinya yang bukan itu disebut ahli sunnah. Akhirnya dalam muktamar yang ketiga di Jombang, ahli sunnah wal jamaah di Indonesia di pesantren-pesantren harus diempel-empeli dengan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Artinya ahli sunnah wal jamaah yang dikawal oleh Nahdlatul. Ini perlu dan harus bangga, dan perlu diketahui bahwa pesantren ini dan muassis pesantren ini adalah pejuang Nahdlatul Ulama. Kiai pesantren ini adalah, dan guru-gurunya semuanya adalah pejuang Nahdlatul Ulama. Jadi apa di pesantren penyuaju tak ajuang NU ketika berarti berdasarkan Saliman. Saliman ini, Saliman itu benar. Maka dia santri penyuaju, maka moja NU, tanda ke NU, justru memperjuangkan organisasi-organisasi lain yang sering membuli NU, berarti ayat yang muncul tepat dari Saliman. Nah, oleh Saliman itu, tidak bisa dia kiainan. Beliau sekarang Ustaz Syarifiyah Hasan. Guru-gurunya NU semua. Sidogiri, Lirboyo dan pondok-pondok besar adalah Nahdlatul Ulama. Ini tali lambang tampar ini, tampar tali yang longgar sebagai simbol bahwa agama Islam itu cerengkerang, karena bahwa longgar, elastis dan dinamis bahasa sekarang. Siapa yang memberi lambang tampar yang seperti itu adalah Hadratus Syekh Kiai Nawawi bin Nur Hasan, pengasuh pondok pesantren Sidogiri. Jadi Nahdlatul Ulama didirikan oleh pesantren-pesantren besar di Indonesia, termasuk Sidogiri, Lirboyo, Langitan, Asam Bagus, Paiton, dan lain sebagainya. Sehingga panjenengan sedaja le-ale dito bedah nang pesantren Nahdlatul mulai jangan bergerak kecuali pergerakan panjenengan sesuai dengan Nahdlatul. Karena itu, kalau santri Banyuayu setelah pulang baik boyong atau tinggal mulia mak tidak berjuang dengan hitoh Nahdlatul Ulama, tetapi cenderung tidak punya Nahdlatul Ulama, berarti panjenengan berbeda kalaban guna, berbeda perjuangan kalaban guna panjenengan. Pas bayang kaki semua mati unaku. Guru kalau bilang kan sesuatu sudah dulu semula. Tinggal mati masa kamu, sampai tak juga itu bahkan tak mau itu. Baik siapa bikin dong, dan pada merusak kita perjuangan dong. Aja apa sampai. Jelas. Maka ketika santri Banyuayu tidak berjuang dalam Nahdlatul Ulama, berarti itu adalah kecelakaan sejarah. Karena kecelakaan sejarah tak nyambung. Artinya jaka sembung naik ojek, tak nyambung jek. Wah, bener ini. Walaupun di santri Banyuayu diklaim oleh pas tak berjuang di Nahdlatul Ulama, itu para ustaz-ustaz sudah juga ngurus Nahdlatul Ulama baik di Ranting, di Jambak dan di MWC sudah juga berjuang di Nahdlatul Ulama. Selanjutnya tak jadi pengurus, tapi ruh dan jiwanya adalah jiwa Nahdlatul Ulama paling penting tak jauh NU. Ini kira ini. Sebelum masuk ke materi ini menurut saya penting. Tak kok beri kecelakaan sejarah. Maka dia terjadi ajar ilmu NU, pesantren-pesantren NU, kitab-kitab saya emak ngajarin kiai-kiai NU, tidak boleh jago NU. Ajarannya mana? Jaga sembuh makan lontong, tak nyambung tong. Nah ini fondasi dasar ini, saudara-saudaraku, adik-adikku sekalian, bahwa Anda jangan lepas dari perjuangan Nahdlatul Ulama. Ketika Anda lepas dari perjuangan dengan Nahdlatul Ulama, berarti Anda lepas dari sentrongan guru panjenengan. Oleh sebab itu, mari kita semua berkomitmen untuk mempunyai jiwa Nahdlatul Ulama, siap berjuang di Nahdlatul Ulama, siap mengabdi di Nahdlatul Ulama sampai kapanpun, karena kalau berkanjunan santri norok ya.
Karena kita semua adalah santri nireng ya. Itu adalah karakter santri NU. Mau jadi santri tak nireng ya, jadi santri NU. Nah, tak tahu santri. Jadi satu dengan juga yang paling sulit selokan. Ayo. Oleh sebab itu, adik-adikku sekalian, bahwa materi tema saat ini menurut saya sangat menarik dan sangat luar biasa, karena maraknya dan perkembangan teknologi memberikan dampak sosial yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan kehidupan sosial sangat terasa mulai tahun 2000-an. Adik-adikku sekalian, saya mungkin ada seseorang yang masa-masa kanak-kanaknya tahun 80-an atau 90-an. Saya mungkin termasuk generasi terakhir kan. Saya termasuk generasi terakhir yang oleh Allah diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, bisa menikmati dua alam. Alam di mana teknologi belum maju, dengan alam dan saya bisa menguasai teknologi yang sedang ini. Anda mungkin tidak pernah merasakan betapa senangnya anak-anak tahun 90-an ketika bulan purnama, di bulan tanggal 15, kapi nyabut orang-orang keluar nyabut lencang di ada Roma. Karena memang jarang ada penerangan lampu tak masuk, sehingga orang-orang itu nyabut lencang, tiba nyabut lencang, anak-anak termasuk terguru amain. Tanya pengamalan itu karena ketika bulan purnama begitu indah, dan saat ini tidak akan dirasakan karena sudah ada listrik dan lampu berkulit. Anda tidak tahu betapa nikmatnya ketika kita main joget-joget ke tengah malam. Apa yang tak Anda tidak pernah merasakan itu. Anda tidak akan pernah merasakan betapa anak bulu itu taat di PC, di motor, beden rokok, di sandal, di motor, iya di motor. Sekarang sudah nggak seperti itu. Cukup dengan beli atau tidak hanya main tiket seperti itu, betul? Betapa Anda hanya tahu cerita dari saya, kenikmatan teknologi. Dan cukup jangan merasakan, cukup generasi saya saja. Karena sungguh sangat menderita. Hanya untuk membahagiakan diri. Ngalah kocok atau teribu, kita alih, itu bahagianya luar biasa. Betapa tak kalau sekolah dengan coba kalau prank bunyi apa? Nah, prank dan sekarang tidak tetap ada karena cukup dengan ini. Dan betapa romantis masa lalu tidak akan pernah di generasi milenial, generasi tahun 2000-an, generasi gadget, generasi leyeh istilah sekarang, generasi yang pun arif dengan dia. Sebenarnya untuk HP itu untuk tasbih, karena saya tinggal mulai menikmati kalau tak kawan, menikmati biasa buat banyak wilayah, penerowana kau banyak terus bukan tak ada macam kita. Ya boleh cembi, habis sampai sedikit, terlalu buruk langsung habis tuh. Zaman dulu tidak terbayangkan seperti itu. Dan saya merasakan, mungkin saya termasuk karena saya generasi tahun 80 dan 90, anak-anak saya tahun 92 mungkin dan 90-an masih merasakan itu. Dan untuk tahun 2000-an tidak terlalu banyak romantisme historis seperti yang saya ceritakan itu. Apa yang ingin saya ceritakan bahwa perubahan kehidupan sosial hanya dengan sebuah perkembangan teknologi. Perubahan sosial, perubahan masyarakat. Coba kita bilang masjid jarak 1 kilo, masyarakat jarak 1-2 kilo bahkan 5 kilo itu terasa dekat, sangat dekat sekali, bahkan kenal semua. Bayangkan sekarang, mungkin hanya beberapa setengah kilo terasa jauh, 10 meter dari rumah mana, membawa sepeda motor. Bayangkan itu merasa dekat karena tidak terbatas. Makanya secara umum, secara global, dengan majunya teknologi, sebetulnya renaissance atau masa-masa industri itu sejak dulu, atau revolusi Prancis ketika itu yang bisa menciptakan perubahan kehidupan sosial ketika itu. Dari zaman kegelapan menuju zaman yang bukan terang ya dalam dunia keilmuan atau
dunia kehidupan sosial itu berubah ketika revolusi industri di Prancis berkembang. Oke lah, terlalu jauh, tahun 2000-an ketika kita mengenal ini bahwa teknologi yang seperti ini, perkembangan teknologi ini kemudian disebut dengan zaman globalisasi. Kami anggap globalisasi. Jadi sangat terkini mereka di dan demokrasi mereka. Globalisasi itu adalah sebuah proses dunia menjadi satu global. Kalau dulu ingin tahu berita di Amerika, di Arab Saudi, di belahan dunia lainnya, mungkin nunggu beberapa hari untuk siaran bulannya. Tapi saat ini ingin tahu perkembangan berita di luar negeri, saat ini juga bisa tahu. Ingin baca kitab di perpustakaan Al-Azhar, baca buku di perpustakaan kampus-kampus besar di Amerika dan Australia, cukup hanya dengan aplikasinya. Artinya bahwa dengan majunya dan perkembangan teknologi itu menyebabkan dunia itu menjadi satu berkembang untuk diakses. Itu adalah zaman globalisasi. Betul kata rekan ketua itu tadi bahwa ini bagaikan dua belah mata pisau. Ketika kita bisa pintar menggunakannya, maka keberadaan itu tidak bahaya, justru membantu kehidupan manusia. Majunya teknologi membantu kehidupan manusia. Bel ini tidak punya agama. HP, teknologi tidak punya agama. Tidak bisa diklaim menjadi ahli surga atau ahli neraka, karena ini hanya sekedar barang. Tapi yang perlu dibidik dan dibina adalah mindset. Ngerti mindset? Lagi dengan kipu, mereka berdidik. Atau pola pikir, minta, pikir kesampaian sendiri yang harus diperbaiki, bahwa ketika punya pikiran positif, apapun akan menjadi positif. Ketika ketika ada di otak kita adalah hal-hal yang positif, maka apapun ranahnya akan menjadi ranah yang positif. Sehingga bukan menjadi persoalan teknologi itu besar dan berkembang, yang menjadi persoalan ketika mental atau berpikir kita semua tidak sanggup atau tak mampu untuk membawa teknologi itu mengarah ke arah kebaikan. Seperti teori sebagus kembang. Yang terpenting menjadi orang soleh. Makanya di pesantren itu kan dididik menjadi soleh. Nah yang bagus apa ini kita bahkan begitu guanya. Yang terpenting orang ini bagus, maka hal-hal apapun akan menjadi baik. Apapun ketika orang ngeres, maka kita aku juga. Kalau saya jauh contoh menyikapi sesuatu apapun di kehidupan ini mau didasari dengan akal yang sehat, maka akan jadi sehat. Maka contoh menyikapi misalnya beda orang anti diri celang mulus, maka orang yang baik maka tidak akan pernah mengatakan kepada istrinya yang boleh celang baik, tidak akan pernah begitu. Kenapa? Akan bisa menjadi tersinggung, tapi dia akan mengatakan kok celang kak menjadi dari manis. Padahal celang bermanis pada bidana. Begitu seperti itu ya. Tidak, berrelok bukan lempuan kok. Dia bertahan lempuan, semok dan itu. Berorek koros, kok koros ya, tak koros nasi. Dari mana itu? Dari mindset. Coba dari pemikiran yang coba. Apapun yang baik kan jadi betul. Makanya teknologi ini ayo kita sikapi dengan hal-hal yang positif. Apa dampaknya? Yang paling bahaya adalah pertama harus globalisasi kan. Harus yang dunia menjadi satu ini, efek yang paling dasar adalah pertama membentuk masyarakat yang individualis, alias membentuk masyarakat yang benseben, alias wang sewa. Karena apa?
Contoh. Makanya harus kritis dalam menyikapi dunia maya secara global dulu. Harus kritis. Dari kecil, anak-anak cuman makin permainannya untuk interaktif sulit. Main antar kancana, ketemu lain semacam. Dulu tidak ada HP, tapi kepak kompor. Internet itu layar tancap ini. Tahu layar tancap? Anda tidak pernah menikmati layar tancap dari film perawatan film. Anda tidak akan pernah tahu betapa heroiknya di lapangan ketika layar lebar disetrum kemudian layar muncul berapa kembali. Karya Kamandano ala Belmanti, Tombati dengan Aji Sugorogeni, Jamunada dengan pedang Jaga Puspanya. Ya kan? Anda tidak pernah tahu itu. Tetapi jarang, tapi gampang ngumpulnya. Bahkan tidak pernah calling tapi bisa ngumpul. Kenapa? Karena interaksi. Yang sekarang mulai kecil sudah cukup main TV, sehingga apa efeknya adalah menciptakan karakter yang bengset. Ini bahaya. Maka Anda nggak masalah ini punya ini. Cuman efek-efek negatif harus dikendalikan. Efek secara tidak langsung dari kecil. Apa saja dari HP? Permainan dari HP, belajar dari HP, nelpon butuh kesama HP dari HP, ability dari HP. Seakan-akan tidak butuh orang lain, sehingga menciptakan karakteristik masyarakat yang individualis. Ini bahaya. Ini sangat bertentangan dengan karakter-karakter pesantren yang hidupnya bersama. Pesantren coba akan lalu-lalu. Semakin tahu deh, semalam itu bukan. Tahu dengan kereta deh. Nah itu satu yang bahaya. Yang kedua, menciptakan dari arus pola komunikasi secanggih itu selain mencetak masyarakat yang individualis adalah mencetak karakter masyarakat atau individu yang pragmatis, bekerja harus dinilai harus nampak hasil, pragmatisme. Yang ketiga, efek dari Kak Dito menciptakan karakter masyarakat yang materialistik. Segala sesuatu dinilai dengan materi. Engkau asekolah, pola pinter kau deki oleh ijazah, kau pas alako, kau pas oleh rese, kau pas nyaman tangi, sehingga nyaman mudi dikentongkan di kepese. Karakter materialistik. Engkau ala apa? Wani jiro. Kerja bakti kena beri nafkah kok. Ini tidak ada dalam karakter pesantren. Maka yang digerus bahaya, yang paling bahaya adalah yang digerus adalah nilai-nilai pesantren materialistik. Sementara di pesantren kita diajari barokah, diajari menolong, tolong sama boy. Dalam akhlak, dalam beberapa pelajaran, ayo gotong royong, ayo bereng-bereng, ayo kerja bakti. Itulah pendidikan pesantren. Sementara ini mencetak masyarakat yang materialistik, segala sesuatu dinilai dengan materi. Engkau menerima kuliah oleh apa? Engkau mendesak oleh apa? Engkau mendesak oleh apa? Semua dinilai dengan materi. Bahkan kesuksesan dinilai dengan kacamata yang nampak itu. Seakan-akan kemudian korbannya dan keurusan dunia benar. Walaupun itu tidak salah, tetapi harus berimbang. Yang terakhir paling tidak menciptakan karakter masyarakat yang hedonis. Hedonis itu adalah foya-foya. Hanya dengan HP apa yang tidak ada. Belanja HP. Walaupun sisi positif banyak. Tetapi ketika over tidak terkontrol, masyarakat hedonis ini menjadi masyarakat di perkotaan semuanya hanya foya-foya, hiburan, dunia malam dan lain semacamnya. Kemajuan teknologi membawa masyarakat seperti ini. Nah, dengan tahu seperti itu, maka santri ini harus membentengi, harus kritis dalam menyikapi dunia maya, dunia teknologi yang seperti ini, terutama dalam persoalan-persoalan nilai-nilai keagamaan. Makin banyak saya tak mampu itu satu.
pesantren, tak untuk tak maca kitab Imam Al-Ghazali, tak maca Al-Jurmiyah, tak maca Al-Ta'taw Al-Alfiyah, kadang nafsrem, kadang tasrembah, kafar yukafiru kufron. Jadi dikiai. Kan beda. Dan itu kadang diagung-agungkan. Beda kiai, saya maknai, saya takut ke Bagus Allah jadi ulama, pakai modal ulama, ajem ulama, Islam, boleh kelero. Saya yang mengatakan kalau ayat itu ulama, itu diagung-agungkan. Itu namanya kiai al-YouTubi wal Facebooki wal WhatsAppi. Jadi mau bisa benar santren, ini kan dia seri mau sebelum mutlak kan ngaji dosul pakai musuhnya pergi. Musuhnya penuanju bos, mas kata-kata kemudian bos, supaya arti puasa al-Asy'ari, kemudian anak sobat ini kemudian boleh Junaid al-Baghdadi dan lain semacamnya. Itu ya Pak, kayak al-YouTubi lah. Al-Mukarram, al-Hadrat Syekh al-YouTubi. Terus ya, seorang Yahudi terus bukan. Dan perlu diketahui bahwa di Eropa anak-anak orang Yahudi untuk anak-anaknya yang masih muda itu dibatasi megang itu hanya 1 jam maksimal dalam sehari. Orang Yahudi di Israel, di Amerika, anak-anak mereka dibatasi melihat HP dengan permainan dan fasilitasnya hanya 1 jam dalam setiap hari. Ayo anak Indonesia, mulai melak sampai betul boleh. HP begini, itu HP sampai pokoknya tenaga dalam kita puisi. Kita kondisi kerang. Aduh, teman apa? Ini karakter masyarakat kita yang harus kita bentuk. Bayangkan, ini yang membuat adalah orang Yahudi. Dia Facebook itu orang Yahudi. Facebook itu orang Yahudi. Beberapa aplikasi orang Yahudi. Sementara ada orang Yahudi dicekoki bahwa untuk menggunakan ini harus 1 jam tidak boleh lebih. Sementara anak Indonesia orang Islam mulai melak sampai melak boleh sampai temukan pembelak boleh hanya pakai Facebook, gitu. Sementara tidak tersaring konten-konten di dalamnya. Itu sementara itu dulu saya masyarakat kemudian. Baiklah, terima kasih penjelasan dari pemateri kami. Dan kami dapat kita tangkap dari apa yang dijelaskan dari pemateri kami. Yang pertama, dampak dari perkembangan teknologi, 1, merubah sosial dan masyarakat. Yang kedua, mengubah dunia menjadi dunia globalisasi. Sedangkan efek atau bahaya dari perkembangan teknologi, yang pertama akan menciptakan karakteristik yang individualis dan menciptakan karakteristik yang pragmatis dan menciptakan karakteristik yang materialistik dan hedonis. Itulah ringkasan dan itulah sementara yang kami dapat tangkap dari apa yang dijelaskan dari pemateri kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi yang kedua, yaitu sesi pertanyaan. Saya akan memberi kesempatan kepada para audien minimal maksimal 3 dari para audien untuk bertanya. Dipersilakan menunjuk tangan dan maju ke depan. Dipersilakan kepada para audien yang ingin bertanya. Dipersilakan. Sebut nama dan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armis Wolumam. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan pondok besar, misalnya yang menyerang kepengurusan NU? Bagaimana dengan pondok besar, misalnya yang menyerang kepengurusan NU? Cukup sekian.
Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Kami tampung dulu pertanyaan. Mungkin ada penanya yang kedua, dipersilakan. Yang menyerang ngurus itu, kepengurusan itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arya Billy, alamat Motorna. Tadi pemateri sedikit menyinggung tentang barokah. Yang ingin saya tanyakan, realita dalam masyarakat sekarang, seseorang yang ketika pulang dari pondok menjadi orang yang sukses, kaya atau semacamnya, itu dianggap barokah. Dia dapat barokah di pesantren. Berarti dengan hal demikian, orang yang tidak kaya, tidak sukses, itu berarti tidak mendapatkan barokah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, benarkah barokah itu masih menarik kepada kesuksesan dalam materialistik atau apapun yang lainnya? Benarkah orang yang kaya itu memang beri barokah? Dan benarkah orang yang tidak kaya itu tidak dapat barokah? Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benarkah barokah? Pertanyaannya gimana? Benarkah orang yang memang kaya, sukses itu mendapatkan barokah? Dan orang yang tidak kaya atau tidak sukses itu tidak dapat barokah? Ya, terima kasih. Untuk penanya yang ketiga, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Irianto. Tadi Kiai menyampaikan bahaya globalisasi, diantaranya yang menciptakan individualis, materialistik dan hedonis dan sebagainya. Yang kami ingin tanyakan, bagaimana cara atau cara kita untuk membentengi itu semua? Tolong berikan solusi dan cara bagaimana globalisasi itu tidak menciptakan individualis, materialistik atau hedonis bagi kita semua. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sudah ada 3 penanya yang terkumpul. Dan yang pertama dari Misbahul Umam, bagaimana dengan keluarga besar yang menyerang kepengurusan NU? Yang kedua dari Muhammad Ali Afifi, realita dalam masyarakat, orang kaya dan sukses dibilang barokah, orang yang miskin dan tidak sukses dibilang tidak memperoleh barokah. Benarkah penangkapan tersebut? Yang ketiga dari Ustadz Herdianto, bagaimana cara kita untuk membentengi dari efek dari perkembangan teknologi tersebut? Dipersilakan. Terima kasih pertanyaannya, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa pertanyaannya. Orang bertanya dan tidak bertanya itu ada 2 kemungkinan. Yang bertanya itu bisa jadi paham tapi ingin memperdalam pemahamannya. Yang tidak bertanya itu ada 2 kemungkinan. Bisa sangat paham, terutama yang agak di belakang seton atau dulu, atau bisa tidak paham sama sekali. Tapi ya, ini saya rasa mewakili dari semuanya. Perbedaan pendapat dalam hadis ulama itu adalah hal yang wajar selama itu dalam ranah dunia. Sebagaimana tradisi di pesantren, bahsul masail atau musyawarah di pesantren saya sudah dulu antar daerah, antar kelas ada daerah, kan nggak pernah sama kita, dan itu asik. Ketidaksamaan pendapat di bahsul masail itu kan asik. Nggak bisa kalau ini nikah tanpa ini, kalau itu macam-macam kita halal
dan lain semacamnya. Dan apakah sangat luar biasa di dalam forum itu, tetapi kan asik gitu kan. Bayangkan ketika Rasul Masail, ini hukumnya gimana? Halal, halal, selesai. Maka hidup itu tidak berwarna. Karena justru dari perbedaan dan pola polarisasi penuangan pemikiran itu justru membesarkan selama ada dalam koridor dan akhlakul karimah. Makanya dalam contoh dalam Rasul Masail itu dan fasih, walau kalau bodoh itu pikiran, itu nggak pernah baca kitab Minhajul Abidin itu, ya. Itu biasa, dinamika diskusi biasa. Termasuk berbeda pandangan dalam hal-hal kehidupan sosial dan organisasi. Di Nahdlatul Ulama perbedaan pendapat itu biasa, asalkan tetap dalam koridor dan akhlakul karimah. Yang menjadi masalah ketika menganggap bahwa ada tikus di sebuah lumbung, maka yang harus dibasmi tikusnya apa lumbungnya? Ketika ada tikus, tahu ini teman-teman yang dari tahu lumbung. Karena lumbung untuk sekarang tidak jarang dilihat di masyarakat. Tahu beda? Lumbung atau tempat kecil lumbung di luar dapur ya, atau yang besar tombang beda cenderung gentong kokus banjir di kakak mampu kan nggak pernah ada. Lumbungnya kalau orang dulu bukan orang dulu, orang di rumah saya itu masih ada lumbung. Artinya ada tempat khusus udah kerajin di atas itu istilah askar. Begitu lebih lah setahun. Nah, itu contoh biasanya tertekos lumbung sebenarnya ngasih tertekos. Sekarang ada lumbung intertekos yang harus dibasmi. Kalau memang harus dibakar, ya harus dibakar. Itu tikusnya atau lumbungnya? Lumbung yang berlumbung. Tapi ini sebenarnya asal lupa. Sampai ini lumbung punya itu penting. Sama lumbung sih. Tikusnya. Ya kan? Ketika misalnya saya tidak menganggap suci, saya tidak menganggap maha suci ada oknum dan lain. Misalnya ada oknum di NU yang salah, yang disalahkan NU-nya, apa oknumnya? Akan arif dan bijak sekali ketika ini hal yang dilakukan oleh Wakil Rois PJ Pak Makassar juga dan Rois Pak Lengat yang disebut Munir. Ketika ada pemikiran menolak Syekh Agil Sirot, Sidogiri menolak Agil Sirot, Kiai Misbah langsung nyabis ke Kiai sebagai alumni. Kiai, kita tahu kan itu beda pemikiran, beda buku ini. Kiai Misbah langsung menedu, mau Nabi Ajunan tak kosongkan ke NU, artinya selaku pengurus NU seharusnya sudah alumni setiap pengurus keluar dari NU. Apa jawaban Kiai? Allah saya keluar. Saya keluar, tetap kompeten itu. Padahal buku itu keluar dari Sidogiri. Artinya apa? Bahwa begitu luasnya walaupun misalnya Sidogiri mengkritik NU, maka itu dalam ranah ilmiah. Ketika ada yang bukan ranah ilmiah sudah, ya yang berlombong itu kan. Tapi saya pernyataan Kiai Nawawi kan tidak. Ini nyata, ini Kiai Misbah langsung nyabis di situ. Kalau Kiai Sidogiri tidak menginginkan dan tidak mau NU, maka saya, kata beliau, dan alumni yang urus di NU mau keluar dari Ulama. Ternyata ada balik lagi urus NU dia. Semilih saya taki nongkong, semilih saya taki darah kita bangun, yang berdoa, kemaimun, Kiai sepuh. Tak ada kesepiannya, itu tidak ada lagi. Persoalan perbedaan
perbedaan pandangan itu ada dalam ranah ilmiah. Sebagaimana Basul Masail di pondok-pondok, mana ada Basul Masail selalu sama pendapatnya? Apa guna tokar? Cuma di merawat ilmunya, perbedaan pendapat itu kita perdebatkan dan diskusikan dalam ranah ilmiah dulu. Nah, itulah saya rasa dan banyak lagi kiai-kiai yang menolak dan sebagainya. Dan dari mana penolakan itu? Sekarang memang bincang-bincangnya ini perlu diingat oleh adik-adik sekalian, NU itu menjadi seksi untuk akhir ini. Dan yang saya maksud seksi, sebagaimana dari seksi itu menarik perhatian karena NU yang dikomandani oleh Sayyid Akhil Syirot ini kiprahnya sudah global, sudah internasional. Saya menjadi persoalan Sayyid Akhil mengatasi persoalan global, persoalan Islam dunia, Indonesia dan dunia, ini jadi orang beli gentenan. Persoalannya beda. Itu tukang narik lah, tukang narik. Saya bahas politik, saya bahas dari mana? Dari potongan-potongan dan semacamnya tanpa ada tabayun, itu yang bahaya. Maka saya rasa perbedaan-perbedaan yang terjadi itu dalam ranah ini selama tidak terus dan merusak nanti ulama secara kerusuhan itu sah-sah saja. Kalau sudah terus dan merusak nanti ulama sudah di luar etika organisasi. Nanti ulama tidak pernah anti terhadap kritikan dan semacamnya, biasa saja, dan perdebatan juga. Satu saja yang witi saja, diranti saja, perdebatannya sedang berapa ketika NPB, PW dan lain sebagainya. Maka sikapilah dengan bijak, perbedaan itu dalam ranah ilmiah saja. Kurang lebih seperti itu. Kemudian perubahan mindset, perubahan anggapan bahwa barokah itu kekis atau tidak. Saya rasa perlu dipahami bahwa efek dari yang seperti saya sampaikan tadi, efek dari modernnya masa sehingga penilaian seseorang atau tempatnya materialistik membawa segala sesuatu ukurannya dari materi. Materi itu apa? Ya rumah, ya mobil, ya kehidupan yang mapan itu adalah materi. Sehingga orang yang sukses itu orang yang kaya, orang yang sukses yang menjadi itu dan lain sebagainya. Coba salah satu contoh, bagi santri penyelaju misalnya, cukup pinter, akhirnya dia mendapatkan beasiswa ke Al-Azhar. Sukses atau tidak? Sukses. Saya ke istimewa di Terlalu sekarang turun. Ribut, berdiri tak aja, kayak tak teman dekat di lapan. Betul. Cuma tinggal mulai akhirnya menuju segala ribut. Aku tuh balaskan, notisa, dan notisa jadi ya, pedalaman, notisa. Tadi kiai, kita ada kayak masalah membintang di pakai musola, yang lebih musola pagi makan. Butuh, tapi bisa lebih musola, sukses atau tidak? Sama-sama sukses, ya kan? Cuma dalam perspektif yang berbeda. Maka saya rasa selama ukurannya apa? Ukurannya itu adalah soleh, ukurannya adalah baik. Selama orang itu baik, makin puluh, makin takdir, apapun yang baik. Selama itu soleh, maka berat apa yang pakai komplong kaju, ramai mungkin sedang anggur, kenapa kau betul kan ya, bahkan ini sampai saat belum hafal, tak belum malam, ini menit tak berarti, lepas apa, cuma guru tidak lakukan tidak apa. Tapi tidak, ukuran itu. Ketika itu soleh, maka coba bayangkan orang kiai-kiai kampung, alumni Bojaja dari pesantren mana? Kiai-kiai kampung itu punya prestasi apa? Di pondok, di luar negeri, di Indonesia. Kelangiran si muka Satria Ikor, Karoma, Pahala, betul. Dorong, kikir birok rumah.
Prestasi apa yang dipunyai? Kita tidak punya Kiai Kampung Kalimantan dulu pesantren. Tapi dia pulang, tapi dia bermanfaat, apalagi tidak sukses. Sukses. Yang punya prestasi oleh beasiswa kemana? Apakah itu sukses? Ya sukses dalam perspektif yang berbeda. Dari mana ukuran mindset dari kita melihat? Orang si Soki itu sukses, ya sukses. Orang yang semiskin, ya sukses. Semiskin itu apa tidak sukses? Ukurannya dia paling tidak sukses jadi menahan sabar, belum menghadapi kehidupan apa itu? Benar. Cuman masalahnya karena melihat ukuran orang-orang itu, wah dia mobil bertendang, wah itu sukses. Kemudian itu menjadi mindset, menjadi pola pikir, sehingga belajar tujuannya ke sana. Itu kan menjadi persoalan kan, ketika belajar ibadah kemudian tujuannya terus berbentuk tim ibadah tim atau roh kita ada di sana. Ini kan orang rantin soki rantin orang bagus sampai nilai. Jadi sampai pada doa ya Allah artinya paringi raji serati sesoki Allah saya nasi itu ringkas serangan dia. Tak siapa tahu saya tuh lagi sering punya doa ya Allah abdi sepuluh yang saya tuh hati dengan itu ya Allah. Jadi itu artinya geser mikir. Jadi bergeser ke atau tidak barokah itu saya rasa tergantung dari bagaimana kita memandang. Bergeser atau tidak, barokah itu tetap barokah. Semuanya dapat barokah. Disoki oleh barokah. Bahkan banyak alumni gila. Banyak alumni pesantren itu diberikan. Apa kata oleh pasti oleh barokah. Paling tidak ketika berikan di pesantren, paling tidak ingat guru. Ketika berperjuangan guru tidak ada. Mengkot oleh apa aja dong. Kalau tak dinaki kontan dia ya kalau itu mau makan itu. Barokah berzina. Barokah atau tidak kira-kira? Berzina atau barokah kalau boleh seperti berzina. Ya, jelas. Jadi kita perlu masalah ukuran barokah ini tidak sekedar. Jadi banyak hal yang bisa tergantung dari sudut pandang. Membentengi dari segala hal ini tentu pesantren jawabannya menurut saya. Pembentengan terhadap arus globalisasi ini adalah pesantren. Karena pesantren santri ini dia tak tahu istilah pesantren. Nah, tidak mengikuti ajaran pesantren atau tidak. Tapi yang jelas pesantren ini dari awal didirikannya sebagai bentuk penolakan terhadap penjajahan, kolonialisme, kemudian dan beberapa paham-paham yang dijual. Ketika penjajah Belanda masuk ke Indonesia, paham Barat masuk ke Indonesia, siapa yang pertama kali melakukan perlawanan? Pesantren. Mulai dari penjajah Indonesia, pesantren di garda terdepan. Sampai kita kenal perang tahun 1825 sampai tahun 1830, saya kocak perang Pangeran Diponegoro. Itu Pangeran Diponegoro Raden Abdul Hamid, orang pesantren, orang Toriko. Kenapa? Apa yang dilakukan? Perlawanan terhadap penjajahan, kolonialisme dan lain semacamnya. Pengaruh Barat yang melakukan perlawanan siapa? Pesantren. Maka dari dulu pesantren itu mempertahankan budaya-budaya lokal yang tidak bertentangan dengan agama. Mon orang Barat ngangkui PC golden pakun, orang pesantren menggunakan PC lokal. Orang Barat ngangkui jas, ngangkui orang pesantren asal roman. Kasih tak simpakan. Ya, orang Barat ada. Pesantren sama itu perlawanan budaya. Sebetulnya pesantren ini adalah simbol perlawanan budaya. Ingat itu. Apa bedanya pesantren? Maka pelajar di pesantren dan kehidupan di pesantren itu sekaligus menolak dan menjadi benteng utama terhadap penjajahan imperialisme dan lain semacamnya. Penjajahan budaya. Bayangkan seandainya tidak ada pesantren di Indonesia.
hancurlah bertubi-tubi. Kenapa Indonesia sampai sekarang bertahan? Karena ada pesantren. Betapa berapa ribu alumni pesantren yang disebarkan ke pelosok dunia, pelosok Nusantara, dan santri itu membawa faham Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun yang masuk tidak akan bisa, karena ada pesantren. Ceritanya pesantren sebelumnya bahwa setelah Demak Bintoro, kerajaan Islam pertama kali yang dirajai oleh Raden Abdul Fattah 1909 April. Kemudian itu Islam pertama Jawa di Indonesia, Demak Bintoro di Semarang. Kemudian runtuh. Setelah itu kerajaan Islam yang kedua adalah kerajaan Mataram di Yogyakarta. Munculnya kerajaan Mataram di Yogyakarta bersamaan dengan datangnya penjajah dari Belanda, sehingga ditekanlah dakwah Islam tidak bisa berkembang karena ditekan oleh orang Belanda mempunyai keyakinan bahwa yang menghambat keinginan Belanda menguasai Indonesia adalah keturunan raja-raja di Mataram, orang-orang pesantren ini, sehingga ditekan dan dibunuh setiap keturunan dari kerajaan. Sehingga kebijakan dari kerajaan Mataram adalah untuk menyebarkan putra mahkota dan patih-patih di seluruh pelosok. Putra mahkota, patih, betul, Sumenep, betul, Makassar, betul, Jambi, betul, Malaysia, betul, Kalimantan dan semacamnya. Cek ngaku orang kerajaan, buat masjid di situ. Kamu adalah namanya orang karakter pangeran, karakter putra mahkota, maunya tetap berjuang. Nyamar dari bener, buat masjid di sana, buat kotakan di situ, malah bener orang yang sengaja, masa jemaah, dan buat masjid dan kotakan itu perintah dari Mataram itu sampai sekarang menjadi pesantren. Ya, dan itu adalah perlawanan terhadap imperialisme, perlawanan terhadap globalisasi, perlawanan terhadap hedonisme, perlawanan dari segala rusaknya tatanan sosial. Itu adalah perlawanan. Jadi pesantren-pesantren itu adalah murni produk budaya Indonesia. Bentuknya cara ashabul Abu Hurairah itu ahli amperan itu sudah ada di zamannya. Cuma bentuk khas di Indonesia, pesantren hanya ada di Indonesia, dan itu dilakukan hanya untuk melakukan pembentengan dari budaya-budaya lain, termasuk PKI. Ada sekarang isu yang melakukan ini. Sebentar lagi saya ke Polres, karena saya dituju sebagai korban, habis ini saya juga orator. Hancurkan yang gitu. Jadi tugas saya, saudara, sekarang PCNU dan NU dihina. Kita jaga marwah betul ulama. Siapapun yang ninja betul ulama, jiwa dan harga saya siap dikorbankan sampai titik dalam penghabisan. Setuju? Ya, kira-kira saya habis ini seperti itu. Makanya di depan Polres ini, karena tadi malam sudah koordinasi saya dengan teman-teman dari Pak Wisata lain. Itu juga ya. Apa saya terang? Oh ya, PKI. Ini ya, Taufik ini diisukan orang PKI. Pak, kenapa diisukan orang PKI? Yang dibunuh orang PKI adalah orang Indonesia. Yang melawan PKI, Cepon Rengko Sepona, dulu lebih terkenal di bumi dari Naso. Terus bumi, orang terkenal tempatnya ke Bamban, terus bumi. Terus bumi, Angsor pulang, Angsor ini Angsor. Kenapa PKI itu tidak bisa menguasai Indonesia? Karena sistem dan pemikiran, pola karakteristik pola penyebaran PKI itu adalah grassroots, penguasaan akar rumput, sehingga yang diberdayakan itu adalah orang-orang bawah. Sehingga kasus PKI 65 itu kan orang sipil diberi senjata yang menjadi masalah dari Cina. Sehingga PKI itu membangun kekuatan dari akar rumput masyarakat bawah. Itu karakteristik PKI. Dari diciptakannya PKI
terlebih dahulu dari Marxisme, Marxisme dan semacamnya, itu karakternya membangun kekuatan dari akar rumput, dari masyarakat bawah. Cuman saya ketika membangun kekuatan akar rumput di Indonesia, membangun kekuatan dari masyarakat bebel, saya di Indonesia akan bermakai langkah. Ini masalahnya. Atau mau bermakai koloman. Sementara pesantren sudah menguasai di akar-akar rumput, pasti bentrok dengan kiai langkah. Sampai kapanpun selama ada koloman, ada kamar, sedesen, ada NU, ada ranting, Ibnu, sampai ke rantingnya, sampai kapanpun, sampai kalau pun kiamat tak perlu dibingkai. Saya jamin, karena pasti bentrok, karena pasti musuhnya adalah kiai langkah, orang-orang pesantren yang sudah mengakar sudah ratusan tahun. Bagaimana bisa menguasai? Selama ada Nahdlatul Ulama, ada ranting, ada golongan, maka tidak akan pernah, karena pasti bentroknya di situ. Beda lagi dengan kapitalisme. Kapitalisme maksudnya PKI, sistem sosialis. PKI itu menganut sistem ekonomi sosialis. Harga itu dibangun di pasar. Musuhnya adalah orang Eropa yang menganut sistem kapitalis, bahwa kapital atau pemodal itu penguasa. Itu tidak perlu orang bawah. Seperti bank-bank konvensional itu tidak perlu orang bawah. Maka tidak pernah bentrok dengan orang-orang masyarakat baru. Tapi PKI dalam garapannya adalah grassroots, pasti bentrok dengan kiai kampung. Sampai kapanpun, ketika bentrok dengan kiai kampung, sampai mati mobil lapor. Coba kiai ada lapor, tidak tahu cara. Itu dia itu. Kalau beda itu yang lapor toh, boleh dipakai. Nah, itu makanya pesantren itu adalah benteng. Dan hiruk pikuk dan penjelasannya di pesantren semua. Jadi benteng dan semuanya adalah pesantren. Jadi Anda, adik-adikku yang NU ini, jangan sampai tidak NU. Jangan sampai tidak NU. Anda yang adik-adikku yang NU ini adalah benteng dari jawaban semuanya ini. Hati-hati, banyak hoax, terutama ustaz-ustaz yang abal-abal. Perhatikan mana yang NU, mana yang tidak NU. Ini bahaya. Biasanya kalau karakteristik NU di YouTube itu biasanya serba dari kuda-kuda kuning yang dibaca, seperti Rusbara dan beberapa khusus yang lain juga banyak. Itu memanfaatkan teknologi ini sebenarnya. Banyak kiai-kiai di pesantren sudah ada di YouTube, sudah ada di Facebook dengan banyak kitab kuning. Bedakan dengan karakteristik ketika golongan mereka Wahabi terutama di media sosial biasanya Allah Ta'ala jadi sudah minggu juga tahu saya Allah Ta'ala itu tidak ada dalil, haram, itu bid'ah, itu haram. Seperti ini yang hitam, kalau dayanya hitam, yang hitam kalau saya curiga itu memang sujud terus atau yang sejadinya berproses. Jadi sakral atau itu biasanya mending kiai itu kan ahli sujud, itu kan tak masalah biasa. Tapi tak masalah itu, tak masalah itu cuma kan 20 bulan itu haram. Kalau Allah Ta'ala kan beda. Silakan cek warna nasional, Islam Sahara itu beda kan, itu banyak yang ya kalau mengikutinya dia itu aja yang membuka tetap karakternya bisa ada di kita. Begitu kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Itulah hasil jawaban dari 3 penanya. Hasil jawaban dari pemateri kami terhadap 3 penanya dari audiensi. Yang pertama, dan kami dapat ringkas dari jawaban tersebut. Yang pertama dari Misbahul Umam, bagaimana dengan pondok pesantren, pondok besar yang menjadi pengurusan itu. Yang harus diketahui pertama bahwa perbedaan pendapat dalam pola pikir di sebuah organisasi selama dalam ranah ilmiah
dalam ranah ilmiah dan tidak melewati batas, dan selama dalam koridor akhlakul karimah itu masih dikatakan wajar. Jadi penyerangan pondok pesantren terhadap kepengurusan itu selama tidak melewati batas dan tidak keluar dari koridor akhlakul karimah dan tidak merusak kepengurusan itu wajar, itu masih wajar. Yang kedua, dari pertanyaan dari Muhammad Ali Afifi, bagaimana penanggapan masyarakat terhadap barokah? Yang kaya dibilang oleh barokah, yang miskin tidak dibilang barokah. Barokah itu tetap, artinya barokah itu sesuatu yang dinilai baik itu dinamakan barokah. Sesuatu yang dinilai baik itu dinamakan barokah. Masalah penganggapan dari masyarakat terhadap barokah tersebut itu tergantung dari mindset. Jadi kalau mindsetnya itu serba materialistik, maka barokah itu dianggap semua yang berbuah materi itu dianggap barokah. Jadi penganggapan barokah terhadap kaya itu tergantung dari mindset. Yang ketiga, pertanyaan dari Ustaz Denrianto, bagaimana cara kita untuk membentengi dari efek dari perkembangan teknologi? Maka jawabannya yaitu pondok pesantren. Karena pondok pesantren merupakan simbol perlawanan budaya atau benteng utama dalam menghadapi kejayaan budaya. Jadi perlawanan utama dalam membentengi bahayanya perkembangan teknologi yaitu adalah pondok pesantren. Itulah ringkasan dari kami. Mungkin dari pemateri ada yang mau dipesankan? Terima kasih bahwa sahabat-sahabatku, rekan-rekanku sekalian, kita harus bijak dalam menyikapi perkembangan dunia teknologi ini. Gunakan dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya, dan kebijakan itu dan kebaikan itu ada ketika pikiran ada, hati ada, baik. Ketika pikiran dan hatinya bersih dan tidak kotor, maka menggunakan apapun akan menjadi baik. Jadi gunakan sebaik-baiknya. Perkembangan ini akan terus berkembang sedemikian rupa. Hanya sekarang hanya terbatas dengan teknologi yang ada di tangan saya ini, tapi akan terus berkembang dan terus maju. Ketika tidak bisa menggunakannya, maka kita akan tenggelam, kita akan terbawa oleh arus itu. Dan satu hal lagi, bahwa kita tidak bisa menentang perkembangan arus ini, tidak bisa. Diumpamakan ini adalah arus atau banjir, maka posisi kita orang Islam dalam pesantren ini di tengah arus yang besar. Pilihannya adalah kita mengikuti arus itu atau kita bertahan di arus besar itu, yang sangat tidak mungkin bertahan itu. Pasti itu. Yang kemudian langkahnya adalah bagaimana mengendalikan arus itu kemudian bisa bermanfaat. Benar-benar jadi bernimah lalu, tapi mempak sehingga kita bisa sampai kepada tujuan. Sehingga paling tidak kita punya pegangan, terutama di pesantren ini ada Sulam Taufik, ada Akhlak Ilbanin, ada beberapa pelajaran-pelajaran akidah yang lain. Itu sebetulnya benteng dari besarnya perkembangan dunia maya yang memprihatinkan. Jangan mudah terprovokasi. Kalau ada kabar info dan lain semacamnya, maka biasakan dan tradisi untuk berlama-lama. Tabayun. Ingat, ketika Anda menyebarkan satu konten yang tidak ada sudutnya kemudian menimbulkan mudarat, maka Anda pun juga mendapatkan dosa dari penyebaran itu. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dan diberikan kekuatan untuk menjadi generasi terbaik di bangsa ini.
memberikan manfaat yang terbaik bagi umat, sehingga majelis di pesantren itu mulai dari produk pada akhirnya membawa ilmu yang banyak yang barokah dan bermanfaat bagi masyarakat di dunia akhirat. Al-Quran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa ta'atina biha min al-hadath wa tudahhirna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha min a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-maut. Allahumma warzuqna thayyiban wasta'milna salihan. Allahumma warzuqna thayyiban wasta'milna salihan. Allahumma inna nas'aluka at-tawfiq lil muhabbiq min al-a'mal wa sifat tawakkul 'alayka wa husna dhanni bika wa ridha a'mal su'a. Allahumma inna nas'aluka ta'ahula fi rizqi wa rabbaka fi kulli sahlan min ladunka wa rizqan wasi'an min ahliha wa zinatan wa zinatan qawliya wa 'amalan salihan fil iman wal yaqin wa ghazwatan fil wa din wa 'azzan wa zarfa wa yuqayyadu bil tawbati la yasbu taqabbal wa la 'afun wa la fashil innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Itulah hasil dari